Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Saya kembali berbagi pengalaman atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial menggunakan media samsa dengan tendangan lurus. Untuk itu kita ke poin saja. Sebentar narasinya lebih detail saya akan coba bawakan. Sebelum melakukan gerakan tersebut, saya sering pada video-video sebelumnya di channel YouTube yang sangat sederhana ini memperagakan gerakan senam yang saya rangkai sangat simpel. Salah satu diantaranya dengan cara menjinjitkan badan atau dengan posisi kaki bertumpu di tanah, jadi ujung kaki keduanya bertumpu di tanah. Dan selanjutnya ada perubahan gerak yang sekarang ini, posisi badan agak ditundukkan ke depan dengan catatan kaki tetap ujung kaki bertumpu di tanah. Lakukanlah gerakannya tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin teman-teman bisa melakukan 25, 50 atau berapalah. Nah, selanjutnya lagi gerakan seperti sekarang. Salah satu kaki diluruskan dan salah satu kaki dijinjit. Di depan berbentuk 90 derajat dan yang di belakang berbentuk kaki lurus. Untuk lamanya ataupun 10-15 tergantunglah. Untuk kali ini saya agak percepat saja, mempertimbangkan waktu agar tidak banyak penggunaan waktu di senam, sebab ada beberapa nanti gerak-gerakan yang benar-benar saya harus secara detail berbagi pengalaman dinarasikan. Nah, sekarang ini gerakannya lagi teman-teman. Ada gerakan kaki lurus dan kaki yang ditekuk adalah ujung kaki berbentuk 90 derajat dengan catatan tumit kaki ada di atas tanah, artinya bukan sepenuhnya tapak kaki, namun ada gerakan yang terlewatkan tadi. Sekali juga kita tapakkan tapak kaki di atas tanah. Nah, selanjutnya gerakan sekarang, saya rasa untuk senam tersebut di video-video sebelumnya pada channel YouTube saya juga sering saya tayangkan. Nah teman-teman, kembali ke poin utama. Sesuai dengan permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial menarasikan dengan menggunakan gerakan tendangan lurus ke daerah samsak. Beberapa teknik ataupun cara dapat kita melakukan gerakan tendangan lurus ke daerah samsak. Untuk kali ini saya gunakan kaki kanan teman-teman, sebab kaki kiri sedikit agak kurang pas atau ada sesuatu hal yang kurang maksimal saya lakukan. Namun kali peragaan sekarang saya gunakan lebih banyak dengan latih tendangan, itu tendangan lurus menggunakan kaki kanan. Nah, ada tiga cara untuk melakukan gerakan tendangan lurus ke depan. Gerakannya adalah secara pelan, begitu memindahkan kaki ke depan, akhirnya kaki kanan untuk mengeksekusi gerakan ke media samsak seperti sekarang ini. Di posisinya jarak harus diatur karena samsak yang bergoyang atau mengayun beda dengan samsak yang diam. Ketika kita akan melakukan gerakan tendangan dengan kaki kanan, nah, salah satu cara ada memindahkan kaki kiri ke belakang. Setelah itu angkat kaki dengan catatan tinggi daripada paha paling tidak sejajar dengan sepusat. Nah, setelah kita mengangkat, kemudian langsung tanpa ragu-ragu eksekusi tendangan lempar langsung ke daerah samsak. Untuk jarak tendangan ataupun sasarannya ada yang di bawah, ada gerakan di bawah, ada gerakan menengah, dan ada sasarannya paling atas. Jadi 3 sasaran kita bisa gunakan, apakah itu di bawah, di menengah, ataupun gerakannya menukik ke atas. Nah, untuk sekarang gerakan salah satu cara memindahkan kaki agar kaki kanan dapat mengeksekusi itu kita pindahkan ke belakang seperti sekarang ini. Teman-teman perhatikan, di saat kaki kiri kita ke belakang itu sama sekali tidak boleh menjinjit. Tapak kaki yang menyentuh ke tanah itu sepenuhnya dengan full menyentuh ke tanah. Setelah angkat kaki baru ditambah dengan gerakan bantuan
pinggang pinggul untuk mengeksekusi lemparan daripada kaki kanan ke depan samsak. Gerakan yang kedua, cara yang kedua itu dengan ada yang memindahkan kaki kiri kita pindahkan ke depan, dan selanjutnya kaki kanan kita angkat sesuai dengan narasi awal, paling tidak sejajar dengan pusar. Setelah itu baru dilakukan lemparan ke daerah badan samsak. Nah, ketika kita memindahkan kaki kiri ke depan, ini sama sekali kaki kanan tidak boleh terhalangkan oleh kaki kiri. Artinya dapat kita perhatikan ketika menempatkan kaki kiri terlalu sempit ke daerah kaki kanan, sehingga saat akan mengeluarkan gerakan ke daerah media samsak itu akan terhalang. Maka dari itu diperlukan feeling kapan seberapa kira-kira kita menempatkan kaki kiri di depan kaki kanan. Nah, perhatikan lagi, untuk gerakan kaki kiri ini kita akan menggantikan. Ini adalah cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga itu tidak memindahkan kaki di belakang ataupun kanan, namun posisi kaki kiri dia akan menggantikan posisi kaki kanan. Paling tidak dia sejajar. Tepat pun, kalaupun tidak kita dapat tepat sekali, paling tidak perpindahan daripada kaki kiri yang menggantikan posisi kaki kanan setelah kaki kiri menempatkan posisinya pada kaki kanan, selanjutnya dilakukan eksekusi dengan cara melempar sepenuhnya ke daerah media samsak atau badan samsak. Nah, ketepatan atau kebersamaan melakukan gerakan perpindahan kaki tersebut mesti harus dengan cara feeling ataupun kecepatan total. Di saat kaki kiri kita telah menempatkan posisi kanan tersebut, dia benar-benar keyakinan daripada kaki kiri tersebut adalah lurus, tidak goyah, sebab gerakan kaki kanan yang kita akan lempar ke daerah badan samsak betul-betul mengandung power. Apalagi dengan kedatangan daripada samsak yang berayun, kalau posisi kaki kiri menggantikan kaki kanan tersebut tidak kuat, otomatis akan posisi daripada pertahanan kita menjadi goyah. Nah, untuk itu dilakukan suatu feeling ataupun melakukan gerakan secara perlahan-lahan dahulu. Nah, selanjutnya ketika teori ataupun metode tersebut telah kita yakini, selanjutnya tinggal menambahkan kecepatan termasuk juga power. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan perpindahan, baik itu dengan cara memindahkan kaki kiri di depan ataupun dengan cara memindahkan kaki kiri di belakang. Manakah yang lebih baik, apakah menempatkan kaki kiri di belakang ke depan ataupun menggantikan posisi kaki kanan? Itu tergantung dari situasi dan kondisi saat keperluan ataupun kedatangan samsak ke daerah pertahanan kita. Sehingga tiga cara tersebut tentu tergantung dari situasi dan kondisi. Dan sekarang saya tambahkan untuk gerakan loncatan. Jadi gerakan loncat sebenarnya sama dengan cara yang ketiga, dengan cara kedatangan samsak ke daerah pertahanan kita, langsung mengeksekusi dengan meloncat atau memindahkan kaki kiri ke daerah depan. Selanjutnya kaki kanan mengambil suatu kesempatan. Nah, teman-teman, untuk melakukan gerakan seperti tadi memang kelihatannya adalah simpel sekali, kan, tetapi memang ditentukan juga oleh beberapa faktor, baik itu gerakan pinggang pinggul, termasuk kelurusan kaki dan penempatan badan ataupun ke saat kedatangan samsak, dan juga ketika samsak kita kenakan dengan kaki lurus, otomatis gerakan samsak akan mengayut lebih cepat. Nah, perhatikan sekarang teman-teman, ini cukup kecepatan samsak datang ke daerah pertahanan kita. Maka dari itu diperlukan suatu cara pun kebiasaan di saat setelah melakukan tendangan dan mengenai sasaran pada media samsak, tentu gerakan samsak akan lebih cepat kedatangan daripada dengan gerakan lambat. Nah, lakukanlah berkali-kali hingga metode ataupun cara apakah itu dilakukan pemindahan kaki belakang, termasuk juga pemindahan kaki di depan,
termasuk juga cara yang ketiga, tergantung dari teman-teman mana kira-kira dapat atau senang melakukan gerakan tersebut. Nah, teman-teman melakukan gerakan berolahraga dengan menggunakan media samsak, sekiranya seperti saya yang sekarang sudah berumur 60 tahun dengan bergerak kurang lebih saya ukur pada HP sekarang ini adalah 10 menit 58 detik, sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas. Sehingga dengan demikian kenapa cepat suhu tubuh naik, karena tenaga yang kita gunakan untuk melempar kaki atau mengantarkan kaki ke daerah samsak ya cukup mengandung power. Sekarang saya gunakan dengan kiri, gerakannya sama inilah ketika pertahanan tidak kuat ataupun posisi yang di belakang atau posisi yang menapak kaki di tanah tidak kuat, sehingga di saat salah satu kaki melempar menuju ke daerah badan samsak, otomatis pertahanan daripada posisi awal kita akan menjadi goyah atau sempoyongan. Saya kira dengan durasi waktu kurang lebih hampir 9 menit saya pikir ini teman-teman untuk melakukan gerakan tersebut cukuplah membuat suhu tubuh saya sekali lagi menjadi panas. Nah, sehingga dengan seusia 60 tahun mempunyai metode ataupun cara hobi senang melakukan gerakan sekali dengan media samsak sudah menjadi suatu kebiasaan, suatu hobi. Ketika yang tadi artinya saya mengasuh sejenak saja dan selanjutnya kembali mengulang gerak-gerak tersebut. Memang tendangan ataupun kaki lurus seperti ini merupakan gerakan yang saya sangat-sangat sukai dari saat melakukan pelatih menggunakan media samsak sampai di umur 60 sekarang. Jadi gerakannya saya duplikasi ataupun saya ulang, dan juga putarannya saya perlambat sedikit agar teman-teman lebih jelas dapat memperhatikan gerakan ataupun loncatan, baik kaki yang menggantikan posisi kaki kanan dengan eksekusinya melalui satu gerakan begitu lurus ke depan. Di saat kedatangan samsak, teman tidak boleh ragu untuk melakukan gerakan tersebut, karena ketika samsak datang teman-teman harus full keyakinan melempar kaki ke daerah badan samsak. Untuk kecepatan ataupun speed dan juga tenaga tergantung teman-teman yang mengatur situasinya. Kalau power kita sudah cukup masih bagus, ya silahkan untuk bergerak mungkin lebih cepat ataupun menambahkan power. Nah, ada beberapa catatan saya kira penting untuk disampaikan, yaitu ketika kita berada di depan samsak tidak boleh emosi ataupun terburu-buru, sebab situasi dan kondisi seperti itu paling tidak bisa menimbulkan efek ataupun sesuatu hal yang tidak kita inginkan kalau terlalu terburu-buru. Nah, teman-teman kali ini dan setiap melakukan gerakan baik itu terobosan juga menggunakan media samsak sebagai partner, saya selalu membuka baju, artinya untuk mengaktualisasikan, memfaktakan bahwasanya bergerak berolahraga dengan menggunakan media samsak durasi waktu kurang lebih 9 menit ataupun 10 menit sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas. Nah, ini saya dekatkan, lihatkan teman-teman, keringat sudah mulai mengucur baik di daerah lengan, di daerah dada, di belahan dada keduanya. Nah, maaf sekali lagi bahwasanya ketika saya sudah berusia 60 tahun habis berolahraga membuka baju seperti sekarang, dan ini keringat sudah mulai mengucur. Jadi kondisi ataupun suhu tubuh panas saya rasakan sendiri. Karena dengan begitu membuka baju biasanya mengasuh 2 menit, dari setelah membuka baju otomatis keringat akan lebih banyak mengucur karena kondisi secara terus menerus napas juga sudah cukup membuat power kita terkuras di saat melempar kaki, memindahkan kaki, dan juga terdorong oleh kedatangan samsak tersebut. Nah, semoga teman-teman untuk dapat terinspirasi, dan terutama yang meminta tutorial agar dibuatkan narasi lebih detail, ya kurang lebihnya seperti itulah yang dapat saya sampaikan, mengantarkan, membawakan narasi tutorial latih tendangan dengan melakukan gerakan lurus. Nah, ini
saya buka lagi jadi kamera, saya putar ke sana ke sini ke bawah. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwasanya sudah cukup panas sekali berkeringat, sehingga inilah yang saya maksud olahraga dengan secara konsisten melalui suatu kesenangan ataupun hobi tidaklah akan menjadi hambatan, sehingga motivasi daripada tujuan channel YouTube yang saya buat sangat sederhana ini hanya memasang kamera di depan, melakukan gerakan, kemudian ditambahkan narasi, termasuk juga edit yang sedikit, berbagi pengalaman pada teman-teman untuk memotivasi saja. Tujuannya hanya untuk berbagi agar teman-teman yang merasa lanjut usia, termasuk juga yang di masa bujang senang menggunakan media samsa, namun setelah merasa berusia terkadang tidak menjadi fokus ya, karena mindset cara kita berpikir memandang berolahraga di saat usia muda dengan sudah semakin tahun bertambah usia, saya kira mindset tersebut harus dirubah. Di saat bujang kita bisa melakukan satu gerakan dengan powerful, dengan cara emosional, apalah namanya, gerakan pukulan tendangan full dengan tenaga. Namun ketika semakin tahun bertambah usia, tentu secara alami baik dari organ tubuh kita atau otot semuanya akan mengalami suatu proses alam atau berubah. Nah ini teman-teman lagi semakin lama suhu tubuh tetap menjadi panas dan akhirnya keringat akan tetap mengucur. Saya rasakan seperti sekarang ini seperti mandi begitulah. Inilah suatu nilai kebanggaan bagi saya ketika mempunyai suatu hobi bergerak dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama dan juga saya katakan bergerak di tempat. Itulah ini beberapa foto saya ambil, ada gerakan tendangan di menengah yang tadi itu di atas, dan ini senam yang saya ingatkan kembali atau kita remind begitulah. Jadi sangat efektif sekali untuk menggunakan samsa sebagai partner olahraga, bergerak sebelumnya dengan senam-senam seperti foto-foto yang terlewatkan. Nah, foto-foto ini juga sering saya tayangkan atau saya tambahkan setiap membuat video yang saya ambil juga kurang lebih tidak terlalu lama, yang paling sekitar hampir 2 mingguan, ada yang 10 hari, ada yang seminggu, ada 4 hari saya melakukan olahraga dengan foto-foto sekarang ini. Nah, sekian dahulu teman-teman, semoga termotivasi. Salam rahayu, salam sehat sekeluarga. Sampai berjumpa pada channel YouTube saya yang sangat sederhana. Terima kasih.